Penelusuran sejarah komunitas pecinta sejarah dan ekologi Nganjuk atau Kota Sejuk menelusuri asal mula kain kentel yang tertulis dalam arsip Tropen Museum Belanda. Di wilayah Kecamatan Bagor, tepatnya di Desa Banaran Kulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur ini, pada masa kolonial Belanda, terdapat industri rumahan yang memproduksi kain. Bahan baku kain atau kapas ditanam sendiri oleh pengrajin di kebun mereka. Selanjutnya diproses menjadi lawe atau benang dan ditenun menjadi kain. Cara pemasaran kain itu, pedagang datang ke rumah mengambil hasil tenunan dengan harga Rp5 per lembar, panjang 2,5 meter kali 1 meter. Hal ini diceritakan Jamiem 70 tahun, anak dari Jainem 110 tahun, pengrajin kain kentel menjelaskan. Waktu itu ia hanya membantu orang tuanya menenun kain kentel sebagai pekerjaan sampingan. Bukti sejarah yang masih ada yaitu sisa lawe hasil kerajinan orang tuanya, jarum dari bambu, kain warna lorek, dan juga setagen atau kain panjang pengikat pinggang. Dulu Mbah ini bantu orang tuanya ngantih ginian, namanya ngantih, bikin apa? Lawe ginian, terus dipakai apa? Jari ini namanya jari tua watu. Dibuat jari itu, Bu? Buat jari, ya. Kalau ibunya dulu awal mula membantu ibunya gimana ceritanya, Bu? Ya, cuma bantu. Kalau udah selesai masak, aku disuruh ngantih itu. Bikin lawe ini. Jadi yang mengerjakan dulu adalah berikutnya Mbah Putri. Iya. Gitu, ya. Terus aku bantu, gitu, cuma ya. bantu doang. Kalau Mbah Putri sendiri, Bu, dulu memang produksi atau membuat kain itu, Bu, ya? Ya, Mbah ini bikin kain, cuma bikin apa ya? Bikin samben gitu loh. Enggak benari-hari enggak. Enggak setiap hari. Kalau di desa sini, Bu, berapa banyak, Bu, orang-orang yang membuat kain seperti ini, Bu? Tahu saya itu cuma Mbah itu, belakang itu. Belakang situ ya. Iya. Kalau bahan bakunya, Bu, dulunya dari mana, Bu? Nanam sendiri. Kapasnya itu. nanam sendiri. Ya. Apakah orang satu desa gitu nanam semua gitu, Bu? Enggak, ya cuma itu yang mau gitu aja. Oh, gitu. Bu, untuk waktu itu, Bu, ya, untuk penjualannya sendiri bagaimana caranya, Bu? Setahu saya itu ada orang sini. Oh, yang beli lawene gitu. Oh, beli lawenya, enggak beli kainnya, Bu, ya? Enggak. Jadi masih bahan gitu, Bu, ya? Iya. Nah, untuk proses selanjutnya, Bu, itu yang membuat sampai menjadi kain gitu siapa, Bu? Mbah Yot. Mbah ibu niki. Mbah Yotnya panjenengan ya. Mbah Yotnya panjenengan. Iya. Bu, proses pembuatannya kira-kira seperti apa, Bu? Dari awal mungkin bisa masih ingat. Lawe ini mulai dari kapas. kapas, Bu. Permulaan kapas, dinteh gitu loh. Dipintal. Dibikin lawe ya toh. Yeah. Jadi begini. Terus ini diolah lagi. Diwarna. Terus diwarna. Ya, Mbak ya? Iya, betul. Yeah. Terus diwarnain hitam apa gitu. Terus Baru dipintal. baru tenun ini. Iya. Bu, kalau kain ini memang asli kain bikinan dari sini, Bu, ya? Iya. Yang itu. Namanya apa, Bu? Kainnya, Bu, itu, Bu? Yang ini kentel. Kentel. Iya. Coba diangkat, Bu, yang kain kental mana? Bu, ini kental ya? Iya. Kenapa disebut kental, Bu? Aduh, nggak tahu. Ya memang Orang tua. Orang tua dari orang tua dulu saya nyebutnya Kentel. kentel gitu. Warna biru itu dari warna apa, Bu? ini kayaknya Menggunakan menter kayaknya. menter. Nggih. Bukan dari alami daun-daun, bukan? Enggak. Terus satu kain itu butuh berapa hari pembuatan prosesnya?
Kalau mbah ini lama, soalnya kan bikin Samben saja. Nah kalau orang-orang yang yang emangnya bikin ini, yo mungkin 3 hari. Oh 3 hari gitu Iya. ya. Itu. Selain membuat kain kentel, Bu, Iya. itu membuat apa lagi, Bu? Ya centeng. Centeng itu yang seperti apa, Bu? Itu yang ini. Iya, Coba ditunjukkan. Bu, jangan. Oh, itu centeng ya. Sementara Amin Fuadi, budayawan Kota Sejuk, mengatakan hasil penelusuran tim pada zaman kolonial Belanda di Dusun Padangan, Desa Banaran Kulon, Kecamatan Bakor, ada 9 pengrajin kain yang diberi nama kain kentel. Bisa menjadi referensi untuk menjadikan kain ini sebagai kain khas Nganjuk. Ciri khas kain hampir sama dengan kain khas Solo maupun Jogja, tetapi kain khas Nganjuk ini memiliki warna hitam putih. Saat ini kita berada di Desa Banaran Kulon, ya, tepatnya di Dusun Padangan. Ya. Kita mencoba menelusur keberadaan dari data Belanda yang mengatakan bahwa di daerah Banaran Kulon ini dulu pernah merupakan kumpulan pengrajin kain lurik. Nah, dan ternyata pada saat kita telusuri benar adanya. Nah, di sini ada beberapa yang dahulu pernah membantu nenek-neneknya atau buyutnya, ya, membantu buyutnya. Dan alhamdulillah ada beberapa yang masih bisa kita wawancarai, walaupun ada beberapa di antaranya yang sudah tidak begitu ingat, ya, ada yang sudah pikun, ya, karena sudah 100 lebih umurnya. Namun demikian beberapa cucu atau buyut tadi yang bisa bercerita itu memang menggambarkan tadi bahwa di Desa Banaran Kulon dulu itu banyak ditanami kapas, ya, untuk keperluan pemintalan benang lawe, ya, benang lawe yang seperti ini, ya, ini sebagai bahan kain lurik, ya, kain lurik seperti yang saya pakai ini. Nah, yang merupakan industri kerajinan rumahan berupa sambilan, bukan menjadi industri pokok. Jadi masih sifatnya sambilan, ya. Kalau informasi dari narasumber kemarin itu sebarannya itu bukan hanya dari Banaran Kulon saja, tapi juga ada di Banaran Etan, bahkan barangkali yang secara industri itu beberapa rumah itu berdampingan itu di Sidokare. Nah, hasil dari diantara kain ini nanti akan berlanjut dengan beberapa peralatan, ya, diantaranya ini sudah kita temukan juga. Nah, itu nanti berupa contohnya adalah ini, ya, yang masih ada produksi dari ini adalah kerajinan dari Bu Sutiah, ya. Ini berupa kain gendong, ya, kain gendong, dan ini centeng, ya. Ini dari karyanya Bu Sutiah sendiri yang saat ini narasumbernya masih ada. Beliau pada saat itu umur sekitar 11-12 tahun, itu membantu neneknya. Itu saat ini masih ada, dan ini barang ini alhamdulillah diserahkan dinas nanti untuk keperluan di museum, ya, supaya nanti bisa dibuatkan pojok tersendiri tentang Banaran Kulon, karena memang ini sangat langka sehingga Nganjuk ini kan belum ada koleksi kainnya. Nah, yang terpenting bahwa kita membuktikan bahwa di Banaran Kulon ini benar-benar dulu merupakan pusat pengrajin kain lurik, ya, utamanya adalah hitam putih. Sedangkan warna seperti ini adalah warna nanti setelah adanya proses pewenteran. Ya, ini sangat berbeda. Tapi dasar utamanya adalah yang diproduksi ini adalah kain hitam dengan putih. Sehingga itu barangkali nanti akan jadi bahan, ya, jadi bahan kita untuk menyampaikan kepada pihak terkait bahwa barangkali itu nanti bisa jadikan sebagai bahan pakaian khasnya Nganjuk. Pihaknya akan mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk membangkitkan kembali tenun di Kabupaten Nganjuk. Dari Nganjuk, Haryadi Suwandito, Garda TV.
Revolusi Multimedia.